Halo semuanya, selamat datang di channel Autotune Indonesia. Kembali lagi nih bersama saya Bimo, tentunya di segmen Mobcast Pilihan, segmen yang mengulas mobil-mobil bekas berkualitas versi Autotune Indonesia. Dan pada episode kali ini saya akan mereview sebuah MPV dari pabrikan Toyota. Dan bisa dibilang MPV ini cukup populer ya, karena banyak sekali keluarga di Indonesia yang menggunakan mobil satu ini nih. Dan unitnya ada di samping saya ini ya, Toyota Kijang Innova tipe G tahun 2005. Dan unit ini juga dijual nih ya. Dan unit ini ada di Cahaya Motor Meruya. Apabila Anda berminat, untuk alamat dan nomor teleponnya ada di description box ya. Oke, yuk sekarang kita langsung lihat detailnya seperti apa. Nah, ini dia ya, unitnya nih ya, yang akan kita review di episode kali ini nih. Toyota Kijang Innova tipe G tahun 2005. Ya, bisa dibilang untuk Toyota Kijang Innova ini pertama kali keluar itu sekitar tahun 2004 ya. Dan unit ini merupakan tahun 2005. Jadi bisa dibilang ini merupakan Innova yang awal-awal ya, yang pertama kali keluar nih. Jadi dia modelnya masih asli nih untuk Innova yang pertama kali keluar. Karena setelahnya kan dia banyak perubahan ya. Sampai yang terakhir itu dia sebutannya Innova Barong ya, untuk yang perubahan facelift-nya. Nah, dari Barong itu dia baru kemudian berubah total ke Innova Reborn. Oke? Yuk, sekarang kita lihat ya untuk detailnya nih seperti apa nih. Pertama kita lihat dulu nih untuk headlampnya ya. Dia modelnya masih seperti ini ya, masih agak lebih membesar dan mengoval ya. Berbeda dengan tipe yang bisa dibilang yang Barong ya, atau yang di bawahnya Barong kan berbeda sekali. Untuk yang ini dia lampu utama, lampu senja dan lampu sen dia masih menggunakan bohlam biasa ya. Kemudian di bagian sini kita lihat ya untuk grillnya, dia modelnya seperti ini simple. Tapi kalau menurut saya sih simple, tapi ini lebih kelihatan elegan gitu ya. Jadi nggak terlalu rame dan modelnya nggak terlalu ribet gitu ya. Dia bisa dibilang ada satu bilah di sini ya untuk kisi-kisinya nih yang lumayan tebal. Kalau misalkan di kamera kelihatan di atas ini kan dia sudah chrome ya, tetapi untuk aslinya untuk Kijang Innova awal-awal tahun seperti ini ya 2005, 2004 itu ya, untuk tipe G itu dia di bagian atas ini dia warna body, belum chrome ya, tapi ini udah keren nih untuk unit yang kita review kali ini. Sudah di-upgrade sama pemiliknya, jadi sudah ala-ala tipe V ya. Kemudian di bagian tengah sini dia ada logo Toyota yang lumayan besar. Dia juga sudah dilengkapi dengan fog lamp ya. Fog lampnya kristal multi reflektor halogen, menggunakan bohlam halogen semua ya. Untuk bumpernya ini dia masih model yang belum agak gondrong ya, karena kan setelah yang ini nih kalau nggak salah ya, facelift yang setelah yang ini dia model bumpernya agak lebih gondrong gitu ya. Sekarang kita mau lihat nih di bagian mesinnya. Dan unit yang kita review di episode kali ini dia bermesin bensin ya. Di sini dia kodenya 1TR-FE, berkapasitas 2000 cc, 4 silinder, DHOAC, dan tentunya juga sudah menggunakan teknologi VVT-i. Dan untuk mesinnya sendiri ini dapat menghasilkan tenaga maksimum itu sekitar 136 PS di 5600 RPM, dan untuk torsi maksimumnya itu sekitar 18,5 kgm di 4000 RPM. Dan di sini juga dia sudah menggunakan injeksi ya sebagai pengabut bahan bakarnya. Dan kalau kita lihat ya di bagian ruang mesin dan kap mesin ini dia sudah dicat warna body nih. Nah, tetapi di bagian kap ini dia belum dilengkapi dengan peredam ya, baik peredam semprot ataupun peredam karpet. Dan tentunya selain mesin bensin ini dia juga ada pilihan mesin dieselnya ya. Kalau nggak salah itu dia kodenya 2KD FTV ya. Jadi dia model velgnya seperti ini nih untuk tipe G. Dia model palang dengan finishing polish ya. Dan di sini dia menggunakan profil ban 205/65 R15 ya. Jadi dia velgnya ini berdiameter 15 inci. Dan di sini untuk sistem pengeremannya ya, untuk tipe G ini kalau tidak salah itu dia belum ABS ya. ABS itu hanya ada di tipe V ya, untuk yang unit tahun 2005 ini. Tetapi untuk rem depan ini dia sudah menggunakan cakram.
Dan untuk belakang dia masih menggunakan tromol seperti itu. Di bagian fender dia sudah ada emblem VVT-i nih, karena tadi ya teknologi mesinnya dia sudah menggunakan teknologi VVT-i. Di sini dia juga sudah dilengkapi dengan mud flap ya, atau penahan cipratan lumpur, dan ini original bawaan pabrik ya. Di sini dia spionnya sudah di-upgrade, sudah menggunakan cover dengan sen LED seperti ini ya. Nah, tetapi untuk aslinya Toyota Innova tipe G ya, itu dia warna hitam. Dia belum diberi finishing warna chrome ya, seperti ini. Dia aslinya warna hitam. Dia sudah dilengkapi dengan side body molding. Dan lagi-lagi ini merupakan upgrade dari pemiliknya ya. Kayaknya nih pemiliknya ya, dia mengupgrade si Innova ini dari G menjadi tipe V ya. Karena tadi saya lihat ada beberapa bagian yang dia sudah seperti tipe V nih untuk aksesorisnya ya. Nah, ini untuk set body molding ini dia tambahan nih ya. Karena untuk originalnya untuk tipe G itu dia belum ada, masih polos saja. Untuk handle pintu dia modelnya model tarik seperti ini dengan finishing chrome. Nah, ini juga yang tadi saya bilang ini sudah di-upgrade sama pemiliknya. Karena originalnya untuk tipe G itu dia masih berwarna hitam ya, berwarna dasar plastik sama seperti spionnya. Di sini dia sudah dilengkapi dengan spoiler dengan high mount stop lamp ya. High mount stop lampnya LED. Dan ini juga tambahan ya dari pemiliknya nih. Kemudian di bagian kaca belakang ini dia belum dilengkapi dengan rear defogger ya. Masih polos nih, tetapi dia sudah menggunakan wiper belakang seperti ini. Dan di bagian bawahnya sini ada logo Toyota yang tidak begitu besar. Dan di bagian bawahnya lagi dia ada garnish plat nomor ya. Dan ini finishingnya chrome seperti ini. Dan kalau tidak salah itu aslinya untuk tipe G itu dia masih warna body ya. Nah, kemudian di sebelah sana dia ada emblem Kijang Innova, dan emblemnya itu K-nya itu atau huruf K-nya itu dia masih ada gambar-gambar kepala kijangnya ya. Nah, kemudian di bagian sebelah sini dia ada emblem tipenya 2.0V. Nah, ini dia emblemnya juga sudah di-upgrade ya sama yang punya ya. Untuk aslinya dia G, cc-nya 2000 cc ya, karena unit yang kita review di episode kali ini dia bermesin bensin 2000 cc. Kita lihat ya untuk stop lamp belakangnya di sini. Dia masih model yang seperti ini, masih model yang bisa dibilang ada dua warna aja nih, merah dan warna clear ya. Di bagian atas ini lampu rem, di bagian sini lampu sen, dan paling bawah ini adalah lampu mundur. Dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir ya sebanyak 2 titik nih, dan juga sudah ada bumper guard nih di bagian bawah sini. Dan untuk ban serepnya dia ada di bagian kolong sini ya, untuk ban serepnya nih. Nah, sebelum kita lanjut ya ke bagian interiornya nih, kita lihat dulu nih untuk door trimnya. Nah, dia modelnya seperti ini ya, untuk Innova yang awal-awal nih, yang pertama kali keluar ya. Dia nggak full hard plastik, dia masih ada bahan fabriknya nih di bagian sini. Dan ini masih original ya untuk bahan fabriknya. Kemudian handle pintunya dia modelnya seperti ini dengan finishing warna beige ya, sama dengan door trimnya. Kemudian di area power window dia auto hanya sisi pengemudi aja ya. Dan juga di sini ada window lock dan juga door lock. Nah, di sekeliling power window ini dia sudah diganti nih dengan finishing wood panel ya. Dan ini merupakan ciri khas dari tipe V sebenarnya. Nah, jadi bisa dibilang ini udah diganti ya, udah dirubah nih sama pemiliknya. Karena kalau untuk yang G itu dia aslinya berwarna abu-abu untuk di area power window sini ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini dia ada door pocket, cup holder, dan juga speaker di sini. Oke, nggak pernah salah ya duduk di Innova tuh ya. Kalau yang saya rasakan sih, saya pribadi nih kesannya tinggi dan juga lebar gitu ya, pandangannya luas. Kemudian untuk joknya sendiri dia fiturnya juga sudah lengkap ya. Dia sudah ada reclining, sudah ada sliding, dan juga sudah ada head adjuster nih di bagian sini. Nah, kemudian untuk headrest sendiri ya, dia juga sudah adjustable ya, dan cukup besar nih, cukup lebar untuk headrestnya. Enak banget nih buat nopang leher ya, kepala belakang nih. Nah, di bagian penumpang depan ini dia seatbeltnya model retract seperti ini, dan juga sudah bisa di adjustable ya, sudah bisa diatur nih tinggi rendahnya di bagian sini. Nah, kemudian kita lihat ya di bagian setirnya nih, dia modelnya masih model 3 palang seperti ini dengan logo Toyota di bagian tengahnya. Dan ini ngingetin sama Avanza keluaran awal ya. Dan juga kalau nggak salah nih mbahnya ya, Kijang kapsul ya, yang LGX itu ya, yang tahun 2000-an gitu ya, 2000-an ke atas itu juga mirip-mirip nih modelnya nih sama Innova ini ya. Dan di sini kita lihat ya untuk fitur keselamatannya dia belum dilengkapi dengan airbag ya, baik di bagian pengemudi ataupun di bagian penumpang depan. Nah, kemudian untuk pengaturan setirnya sendiri dia udah lumayan nih ya, walaupun dia nggak ada teleskopik tapi seenggaknya dia ada tilt steering. Nah, ini ya.
Ada tilt steering nih, dan tuas penguncinya ada di bagian bawah sebelah kiri ya. Di sebelah kanan saya ini ada saklar lampu. Nah, ini dia saklar lampunya, dia terintegrasi dengan fog lamp ya, karena memang tipe G sudah ada fog lampnya juga. Kemudian di sebelah kiri ada saklar wiper nih, sudah intermittent tetapi belum bisa diatur interval waktunya. Di sini speedometernya dia modelnya masih analog semua nih. Dan untuk tipe G ini dia belum Optitron ya. Optitron itu hanya ada di tipe V. Di sebelah kiri saya di sini ada tachometer, kemudian di tengah sini ada speedometer ya. Dan di sebelah kanan saya tuh paling ujung itu, paling atas itu dia ada suhu, kemudian di bawahnya ada meteran bensinnya ya, atau fuel meternya. Odometernya sudah digital ya. Dan kita lihat nih untuk fiturnya ada apa aja di sini. Selain odo, dia ada trip A, trip B. Nah, itu aja ya, kembali lagi ke odo. Odonya ini sekitar 100 ribuan ya di sini ya, kita lihat ya. Untuk kuncinya, dia modelnya seperti ini. Ini masih original bawaan pabrik. Dia memang alarmnya itu menyatu dengan remote-nya seperti ini ya. Di sini kisi-kisi AC-nya seperti ini ya, ciri khas dari Innova ya. Yang generasi ini seperti ini, dia memanjang. Dan di bagian bawahnya lagi di sini ada pengaturan untuk spionnya. Dia sudah electric mirror ya, tetapi belum electric retract. Di sebelah kirinya ada indikator alarm. Kalau yang berwarna beige ini untuk membuka kap mesin, dan yang berwarna hitam ini dia untuk membuka tangki bensin. Karena ini tipe G, jadi dia cuma ada jam digital. Berbeda dengan tipe V ya. Kalau tipe V itu dia kalau nggak salah ada MID-nya juga di bagian sini ya. Dan di bagian bawahnya ada sistem audionya ya. Dan ini dia sudah di-upgrade menjadi monitor nih untuk audionya ya. Udah keren nih. Dan di bagian bawahnya lagi dia ada knob open close air-nya nih. Kemudian di sebelah sini dia ada tombol hazardnya. Kemudian di bagian bawah sini dia ada sistem AC-nya nih. Dia masih model putar-putar seperti ini ya. Tapi lumayan lengkap nih. Sudah ada arah semburan. Dan di bagian tengah sini ada speed fan-nya. Dan yang ini pengaturan suhunya. Dan berbeda ya dengan tipe V ya. Kalau tipe V itu dia sudah digital untuk AC-nya. Kita lihat ya di kanan kiri nih, kisi-kisi AC-nya ya. Di sekelilingnya dia diberi finishing wood panel. Nah, ini juga sudah tambahan ya, sudah upgrade nih dari pemiliknya ya. Karena untuk tipe G itu dia berwarna beige ya kalau nggak salah ya. Di sini dia ada asbaknya nih, masih disediakan ya asbaknya ya. Karena ini tipe Innova awal. Dan di bagian bawahnya lagi dia ada soket lighter. Kemudian ada sensor parkir ya di sini ya, untuk sensor parkir belakang nih. Dia ada tempat penyimpanan terbuka, 2 buah cup holder ya di sini ya. Dan di bagian belakangnya lagi dia ada sistem transmisinya. Dan unit yang kita review ini dia bertransmisi otomatis ya, seperti ini. Dia model G-Type. Kemudian di sebelahnya dia ada sistem rem tangannya nih. Dia model mechanical biasa ya, seperti ini. Nah, kemudian di belakang lagi dia ada konsol boxnya yang juga berfungsi sebagai armrest nih ya. Di sini lumayan besar nih ya, tuh dalamnya. Untuk konsol boxnya, dan lumayan dalam. Ada konsol box ya kayak gitu ya. Dan ini lumayan besar dalamnya. Dan lumayan fungsional juga nih ya. Dia ada laci di bagian atas ini yang menggunakan tutup. Jadi terkesan rapih nih. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada laci dashboardnya. Nah, ini juga ya, laci dashboardnya lumayan besar nih. Lumayan dalam juga nih. Dan ini masih ada kuncinya nih untuk yang awal-awal ini ya. Karena kalau nggak salah itu untuk yang improvement atau yang facelift ya, itu dia udah hilang tuh kuncinya ya, jadi udah nggak ada anak kuncinya. Dan di bagian pilar A itu di belakang kaca kecil itu dia ada tweeternya ya, dan itu original bawaan pabrik. Di bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan hand grip model fix ya, hand gripnya. Kemudian di sini dia juga sudah dilengkapi dengan sun visor. Dan juga sudah ada vanity mirrornya. Dan di bagian pengemudi juga sudah dilengkapi dengan sun visor nih. Sun visornya juga sudah dilengkapi dengan card holder ya di bagian sini nih. Kaca tengahnya dia modelnya sudah day night view ya. Walaupun masih manual nih, belum auto dimming. Sekarang kita lanjut ke baris keduanya nih ya. Tapi sebelum kita lanjut nih, kita lihat dulu nih bagian door trimnya. Bisa dibilang layoutnya sih sama ya, seperti di depan tadi ya. Dia masih ada bahan fabriknya di bagian sini. Dan ini masih original ya, belum di retrim kulit. Dan di sisi power window nih, bagian armrestnya ya, yang sejajar dengan armrest, dia diberi finishing wood panel nih, ya sudah tambahan juga tadi ya, seperti di depan. Kemudian di bagian bawahnya, dia ada door pocket, cup holder 1 buah, dan juga speaker. Saya udah berada di baris keduanya nih ya, dari Kijang Innova tipe G tahun 2005. Kijang Innova ini karena memang dia dimensinya agak lebar ya, jadi secara jok juga ngaruh ya. Joknya juga enak sih ini, agak lebar ke sana gitu kayaknya ya. Dan untuk joknya lumayan tebal yang saya rasakan. Di
di sini, baik penampangnya ataupun senderannya ya. Dan untuk di jok baris kedua ini dia headrestnya sudah disediakan ya sebanyak 2 buah nih kanan kiri. Tetapi untuk penumpang tengah dia belum dilengkapi dengan headrest. Dan untuk pelipatannya sendiri dia terbagi menjadi 60-40 untuk jok baris kedua ini. Untuk jok baris tengah ini dia sudah dilengkapi dengan fitur reclining dan juga sliding ya. Nah ini sliding paling majunya. Masih lega ya. Untuk paling majunya nih. Saya tingginya 172 cm. Masih lega. Dan ini paling mundurnya. Nah, paling mundurnya ini kayaknya berpengaruh ke penumpang baris ketiga ya, nanti kita lihat ya. Untuk headroomnya sendiri, nah ini juga headroomnya masih jauh ya. Saya tingginya 172 cm, masih sangat jauh. Di bagian tengah sini dia masih ada tunnelingnya nih, walaupun memang nggak terlalu tinggi ya. Nah, kemudian di bagian jok penumpang depan dan jok pengemudi, dia sudah dilengkapi dengan seat back pocket ya. Di sebelah kiri dia sudah dilengkapi dengan hand grip model fix, begitupun dengan yang kanan ya. Jadi kanan kiri sudah ada hand gripnya. Dan untuk Innova yang tipe G ini dia juga sudah dilengkapi dengan AC double blower. Tapi ini AC double blowernya ini keren ya, karena dia di tiap row atau tiap baris ini dia memiliki AC-nya masing-masing ya. Jadi tersendiri. Nah, di baris tengah ini dia memiliki 2 kisi-kisi ya. AC double blowernya di kanan dan kiri. Dan untuk pengaturannya dia ada di bagian tengah sini nih, pengaturan speed fan-nya ya. Dan di belakangnya ada lampu kabinnya. Dan ini lampu kabinnya dia sepertinya sudah diganti LED ya, karena dia aslinya masih bohlam biasa. Dan untuk sisi safety di jok baris kedua ini dia juga sudah dilengkapi dengan seat belt ya, sebanyak 3 titik ya. Jadi penumpang tengah nih juga sudah dilengkapi dengan seat belt nih, walaupun tadi belum dilengkapi dengan headrest. Nah, sekarang saya sudah berada di jok baris ketiganya ya. Dan yang saya rasakan sih di baris ketiga ini headroom saya agak terbatas ya. Saya tingginya 172 cm. Headroom saya sangat terbatas nih, walaupun masih ada space sih, tapi kayaknya agak mepet nih. Kemudian untuk legroom saya di sini masih lumayan ya. Nah, kalau untuk legroom ini sih tergantung sliding jok baris kedua ya. Tapi segini aja sih saya masih oke sih ya. Bokong saya nih disangga oleh si jok ini nyaman nih. Dan kita lihat ya akomodasi di baris ketiganya sini, di sebelah kiri saya ada akomodasi 1 buah cup holder di bagian moldingan sini ya. Bagian moldingan sebelah sini, sebelah kanan dia dilengkapi dengan 2 buah cup holder ya. Jadi banyakan yang sebelah kanan ya cup holdernya ya. Kalau kita lihat ya di bagian sini moldingannya dia nggak ada yang nonjol. Biasanya kan kalau misalkan dekat dengan tutup tangki ya atau saluran tangki itu dia agak nonjol ya. Tapi di Innova ini dia nggak kelihatan nih untuk saluran tangkinya kalau dari dalam ya. Nah, tapi sebenarnya untuk salurannya itu ada di sebelah kiri saya ya. Dan kalau dilihat-lihat juga ini agak keluar ya. Apa sih agak masuk gitu ya ke dalam gitu ya. Jadi si moldingannya yang keluar gitu. Di bagian senderannya sudah bisa di reclining ya. Sudah bisa diatur nih rebahnya. Dan untuk pelipatannya dia terbagi menjadi 50-50 untuk jok baris ketiganya. Di sebelah sini dia juga sudah dilengkapi dengan hand grip ya. Untuk penumpang baris ketiga nih kanan kiri hand gripnya udah ada model fix. Dan di sini kalau bisa dilihat di sini ada gantungan untuk joknya ya, karena pelipatan jok baris ketiga Innova itu dia ke samping ya, melipatnya ke arah atas gini ya. Sama seperti di baris tengah tadi, di baris ketiga ini dia juga sudah ada AC double blowernya ya masing-masing di bagian kiri dan juga kanan. Nah, tetapi untuk pengaturannya tadi dia ada di bagian depan sana ya, pengaturan AC-nya. Nah, kemudian untuk di belakang sini dia juga sudah dilengkapi juga dengan lampu kabin nih. Nah, ini sudah diganti LED ya, karena dia aslinya itu masih bohlam biasa. Nah, sekarang kita lihat ya untuk akomodasi bagasinya nih dari Kijang Innova tipe G tahun 2005 ini. Dan ini kondisi jok baris ketiga terbuka ya. Dia akomodasi bagasinya seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kalian pengen bagasinya nambah atau volumenya nambah, bisa dilipat nih bangkunya ya. Dan tadi untuk pelipatannya dia terbagi menjadi 50-50. Dan untuk cara melipatnya, pertama senderannya ini direbahkan dulu ya, direbahkan ke depan. Dan setelah itu di sini ada seperti tali ya. Ini tinggal ditarik talinya. Nah, ini udah otomatis dia terangkat dan ke arah samping. Jadi ditarik, dia langsung ke arah samping ya. Nah, ketika sudah di samping di atas gini, itu tinggal disangkutkan ke bagian hand grip baris ketiganya. Kemudian untuk penyimpanan toolkit ya, dongkrak, dia ada di bagian sebelah sini itu ya. Karena memang untuk Innova ini dia ban serepnya kan ada di kolong ya. Jadi dia penampangnya itu perlu diturunkan.
Nah, kalau misalkan di mobil-mobil sekarang itu kita gampang nih, kita tinggal ngelihat di bagian sini biasanya ada bautnya ya, bulat gitu ya. Tinggal kita kendorin, dia turun ya. Tapi untuk di Innova ini karena dia masih model yang awal-awal ya, masih model lama. Jadi dia bautnya ada di dalam sini nih. Di dalam sini ya. Dan ini harus menggunakan alat khusus ya. Biasanya panjang gitu alatnya, seperti tangkai dongkrak gitu ya. Di sini sebenarnya ada tempat seat beltnya nih. Nah, tetapi karena ini Innova yang awal-awal ya, jadi dia belum dilengkapi dengan seat belt. Nah, kalau nggak salah itu dia versi yang improvement itu dia sudah dilengkapi dengan seat belt ya. Nah, itu tadi ya, kita udah ngebahas nih Innova tipe G tahun 2005 ya. Dari sisi eksterior, interior, mesin, fitur-fiturnya apa aja ya. Jadi overall unit ini lumayan oke nih ya. Bisa kalian pilih nih sebagai mobil pertama mungkin, mobil keluarga, atau bahkan nih bentar lagi mau lebaran ya, bisa dijadikan pilihan untuk mudik nih ke kampung halaman ya. Karena siapa sih yang nggak tahu Innova? Udah nyaman ya, naikannya enak ya, bantingannya enak ya, lega ya, interiornya juga ya. Oke lah buat mudik nih, atau buat berjalan bersama keluarga ya. Dan untuk unit yang kita review di episode kali ini merupakan tipe G ya. Tetapi kalau misalkan Anda tadi lihat, banyak sekali aksesoris yang dirubah ya ke tipe V ya. Karena memang unit ini sudah ada beberapa upgrade ya dari pemiliknya menjadi tipe yang V ya. Ada beberapa tadi ya. Dan unit ini ada di Cahaya Motor Meruya nih. Apabila Anda berminat, untuk alamat dan nomor teleponnya ada di description box ya. Atau bisa juga DM ke Instagram kita di autotune.id buat tanya-tanya langsung ya untuk harga, untuk detail-detailnya bisa tanyakan langsung ke Instagram kita di autotune.id. Oke, sekian dulu ya review kita dari Autotune Indonesia. Dan jangan lupa nih buat kalian ya yang belum subscribe channel Autotune Indonesia, ayo dong di subscribe ya, biar kita lebih semangat lagi nih bikin videonya. Dan juga jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian, like video ini jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya Bimo, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.